Salam Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Berbahagia sekali boleh kembali mengunjungi Bapak sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menyampaikan firman Tuhan. Setelah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu kita tidak bertemu dalam renungan pagi dari Kitab Keluaran. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan dari Kitab Keluaran, dan renungan pagi ini merupakan renungan penutup dari Kitab Keluaran. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami hari lepas hari sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hari ini dan boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, Kitab Keluaran kita bisa bagi di dalam 3 bagian utama. Pembagian pertama adalah Kitab Keluaran itu diawali dengan realita kehidupan umat Israel yang menderita akibat diperbudak oleh Firaun yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf, anak Yakub yang menjadi nenek moyang daripada bangsa Israel. Mereka telah hidup 400 tahun di Mesir. Nah, kemudian di dalam penderitaan mereka yang begitu berat, Allah mengingat janjinya kepada Bapak Abraham bahwa Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Karena itu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Dengan kuat kuasa Tuhan, akhirnya Firaun melepas bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bagian yang ketiga adalah di mana mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ada di padang gurun. Dan kita telah belajar tentang peristiwa-peristiwa itu, baik mengenai penderitaan bangsa Israel, pembebasan orang Israel oleh tangan kuat kuasa Tuhan, dan keberadaan mereka di padang gurun. Nah, bagian firman Tuhan hari ini, yaitu dari Keluaran pasal 33, itu berbicara tentang sebuah kebutuhan dasar dari orang beriman adalah penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, dari pasal 22, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Kitab Keluaran tentang hukum-hukum dan hukum utama dan hukum sosial. Kemudian masuk pada peraturan-peraturan dalam perangkat bait suci. Lalu pasal 33 berbicara tentang permintaan mendesak dari Musa kepada Tuhan untuk disertai dalam perjalanan mereka. Lalu pasal 34 sampai terakhir pasal 40 itu berbicara tentang pembangunan bait sucinya, saudara-saudara. Nah, karena itu kita akan fokus dalam mengakhiri renungan dari Kitab Keluaran dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Kitab Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Bunyinya demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa Musa yang telah dipercayakan memimpin bangsa ini mengungkapkan sebuah kebutuhan mendesak dan mendasar di dalam kepemimpinannya dan umat Israel yang dia pimpin. Kebutuhan mendesak dan mendasar itu bukanlah soal makanan, bukan juga soal pakaian, bukan juga soal masalah transportasi, tetapi dia berkata, Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, janganlah engkau suruh kami pergi. Jadi yang dibutuhkan paling mendasar bagi Musa dalam memimpin umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan Musa menyadari juga kebutuhan mendasar daripada umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan adalah penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, inilah sebenarnya yang harus menjadi keyakinan kita.
Ini yang harus menjadi kesadaran dalam hidup kita. Memang kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani, soal makanan, soal pakaian, soal minuman, soal transportasi, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tetapi itu bukan kebutuhan yang paling mendesak, paling mendasar. Maslow memang berkata, kebutuhan dasar daripada setiap orang adalah masalah jasmani, masalah fisik. Tapi firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, masalah mendasar bagi kita adalah penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan ini perlu kita ketahui, karena kita tahu bahwa kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka yang namanya kebutuhan-kebutuhan jasmani itu akan tercukupi. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, yang namanya perlindungan, proteksi, itu pasti ada dalam pertolongan Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, di sana kebutuhan kita yang bersifat jasmani, yang bersifat sosial, itu akan terpenuhi. Ingatkah saudara mengapa Yesus datang ke dunia? Jawabannya adalah Allah mau bersama dengan manusia. Nama daripada Yesus yang lahir di Bethlehem itu salah satunya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Raja Daud, pencipta Mazmur 23 itu, dalam pengilhaman Roh Kudus dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Bahkan ketika aku harus berhadapan dengan musuh-musuhku, aku tidak kekurangan, pialaku tetap melimpah, sampai aku ke rumah yang kekal. Kebutuhan mendasar bagi Daud adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mari inilah juga yang menjadi pegangan kita. Kalau Musa berkata, saya membutuhkan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya, kepemimpinan saya, umat ini membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan umat ini berkata, di dalam Tuhan kami tercukupkan. Daud juga berkata seperti itu. Mari kita juga berkata yang sama. Tuhan menyertai aku tidak akan takut. Mari kita jalani setiap hari dengan keyakinan dan doa ini. Tuhan menyertai kita. Sebab Dia memang telah berkata, Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Salam.